Seni dan industri kreatif saling terkait erat. Keduanya berada dalam hubungan yang dinamis, saling membentuk dan memengaruhi. Koneksi ini semakin penting di dunia sekarang, di mana kreativitas dan inovasi sangat dihargai. Video ini akan membahas hubungan yang menarik ini. Kita akan menjelajahi definisi dan pentingnya industri kreatif. Kita juga akan menelusuri sejarah industrialisasi seni. Selain itu, kita akan memeriksa tantangan dan peluang yang muncul dengan proses ini. Yang metode akan digunakan untuk menggarapkan konsep-konsepnya. Terakhir, kita akan menganalisis dampak industrialisasi seni pada ekosistem kreatif. Dan tentu saja kita akan melihat prospek masa depan dari hubungan dinamis ini. Industri kreatif adalah sektor yang dinamis. Ia tumbuh subur dengan penciptaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Setiap hari, ribuan ide baru lahir dari pikiran kreatif yang bersemangat mengubah cara kita melihat dunia dan berinteraksi dengannya. Tapi yang membedakannya adalah ketergantungannya pada nilai-nilai kreatif, budaya, dan intelektual. Nilai-nilai ini tidak hanya menciptakan produk yang menarik, tetapi juga memperkaya kehidupan kita dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Seni adalah jantung dari industri ini. Seni menyediakan bahan baku, ide, emosi, dan ekspresi budaya yang memicu proses kreatif. Tanpa seni, banyak sektor kreatif tidak akan memiliki fondasi yang kuat untuk berdiri. Industri kreatif mencakup berbagai sektor. Setiap sektor memiliki peran unik dalam membentuk lanskap kreatif global. Ini termasuk desain, musik, film, mod, dan seni pertunjukan. Setiap sektor ini berkontribusi pada keragaman dan kekayaan industri kreatif. Industri ini juga meluas ke pengembangan perangkat lunak, periklanan, dan bahkan pariwisata. Setiap aspek kehidupan modern dipengaruhi oleh kreativitas. Pentingnya industri kreatif tidak bisa dilebih-lebihkan. Ini adalah mesin yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Industri ini merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan menciptakan produk dan layanan baru, industri kreatif membuka peluang bisnis dan lapangan kerja. Industri ini menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi dan meningkatkan identitas budaya suatu bangsa. Ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, menghubungkan tradisi dengan teknologi modern. Bayangkan, batik dan wayang kita itu adalah contoh industri kreatif yang mendunia. Produk-produk ini tidak hanya indah, tetapi juga membawa cerita dan warisan budaya yang kaya. Industrialisasi seni bukanlah fenomena baru. Akarnya ada pada bentuk-bentuk awal produksi seni. Coba bayangkan bengkel-bengkel para maestro Renaissance atau serikat pengrajin abad pertengahan. Bentuk-bentuk awal produksi seni ini melibatkan kolaborasi pengrajin terampil. Mereka bekerja sama untuk menciptakan karya seni untuk pelanggan dan pasar. Namun revolusi industri membawa perubahan yang signifikan. Teknik produksi massal diperkenalkan. Hal ini menyebabkan terciptanya objek seni dalam skala yang lebih besar. Di Indonesia, sejarah industrialisasi seni terkait erat dengan warisan seninya yang kaya. Bentuk seni tradisional seperti batik, wayang, dan gamelan telah lama diintegrasikan ke dalam ekonomi lokal. Seni memainkan peran penting dalam berbagai sektor kreatif. Dalam desain, seni memberikan kepekaan estetika dan fondasi konseptual. Dalam musik, seni adalah jiwa dan kedalaman emosi. Dalam film, seni menghidupkan cerita melalui visual dan suara. Dalam mode, seni menentukan tren dan mengekspresikan gaya individu. Seni pertunjukan sangat bergantung pada seni untuk keberadaannya. Di luar sektor kreatif tradisional ini, seni juga menunjukkan kehadirannya di industri lain. Seni digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam pengembangan perangkat lunak. Seni menambahkan percikan kreatif untuk kampanye iklan. Seni bahkan berperan dalam pariwisata, menarik pengunjung dengan keindahan dan nilai budayanya. Fleksibilitas seni merupakan bukti kekuatan dan relevansinya yang abadi dalam lanskap kreatif. Menavigasi tantangan dan peluang dalam industrialisasi seni. Industrialisasi seni menghadirkan tantangan dan peluang yang unik bagi para seniman di seluruh dunia. Proses ini tidak hanya mengubah cara seni diproduksi, tetapi juga cara seni dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu tantangan terbesar adalah menyeimbangkan integritas artistik dengan kelayakan komersial. Seniman harus menemukan cara untuk tetap setia pada visi kreatif mereka, sambil memastikan karya mereka dapat diterima di pasar. Seniman seringkali kesulitan mempertahankan visi kreatif mereka sambil memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah.
Mereka harus beradaptasi dengan tren baru tanpa kehilangan identitas artistik mereka. Ada juga risiko seni menjadi terlalu komersial dan kehilangan jiwanya. Ketika seni diproduksi secara massal, ada kemungkinan bahwa esensi dan keunikan dari karya tersebut bisa hilang. Tantangan lainnya adalah melindungi hak kekayaan intelektual. Seniman harus memastikan bahwa karya mereka tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain. Di era digital, menyalin dan mendistribusikan karya seni tanpa izin menjadi lebih mudah. Teknologi memudahkan akses, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para seniman, mengurangi motivasi mereka untuk terus berkarya. Namun, industrialisasi seni juga menawarkan peluang yang signifikan. Dengan teknologi dan distribusi yang lebih baik, seniman dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mendapatkan pengakuan global. Industrialisasi seni memungkinkan seniman menjangkau khalayak yang lebih luas dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Mereka dapat memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan dan menjual karya mereka. Industrialisasi seni juga dapat menyebabkan terciptanya lapangan kerja dan industri baru. Ini membuka peluang bagi banyak orang untuk terlibat dalam dunia seni, baik sebagai seniman maupun sebagai profesional di bidang terkait. Kisah sukses Indonesia, industrialisasi seni dalam aksi. Dalam episode ini, kita akan menjelajahi bagaimana Indonesia telah berhasil menggabungkan seni tradisional dengan inovasi modern untuk menciptakan industri yang berkembang pesat. Indonesia memiliki banyak kisah sukses industrialisasi seni. Dari galeri seni yang menampilkan karya-karya kontemporer hingga pameran yang menarik perhatian internasional, seni Indonesia telah menemukan tempatnya di panggung dunia. Salah satu contohnya adalah revitalisasi batik tradisional. Proses pembuatan batik yang rumit dan penuh seni ini telah dihidupkan kembali dengan semangat baru. Batik yang dulunya merupakan kerajinan yang hampir punah, telah mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir. Kini batik tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga produk yang diminati di pasar global. Hal ini sebagian karena upaya para desainer dan pengusaha yang telah menemukan cara-cara inovatif untuk menggabungkan batik ke dalam mode kontemporer dan dekorasi rumah. Mereka menciptakan desain yang menarik dan relevan dengan tren saat ini. Contoh lain adalah munculnya label dan studio musik independen di Indonesia. Industri musik ini telah memberikan warna baru dalam dunia seni Indonesia. Label-label ini menyediakan platform bagi musisi lokal untuk memproduksi dan mendistribusikan musik mereka. Mereka memberikan kesempatan bagi talenta-talenta baru untuk bersinar. Mereka juga membantu mempromosikan musik Indonesia ke khalayak global. Dengan demikian, musik Indonesia dapat dinikmati oleh pendengar di seluruh dunia. Kisah-kisah sukses ini menunjukkan potensi industrialisasi seni untuk melestarikan warisan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menggabungkan tradisi inovasi, Indonesia wis menciptakan mandut sing tidak dimiliki negara. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif telah muncul sebagai pendorong penting pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Ekonomi kreatif menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Industri kreatif juga dikenal karena kemampuannya untuk berinovasi. Industri ini terus-menerus mendorong batas-batas kemungkinan yang mengarah pada pengembangan teknologi dan model bisnis baru. Lebih lanjut, ekonomi kreatif berkontribusi pada soft power suatu negara. Ekonomi kreatif meningkatkan citra dan reputasi suatu bangsa di panggung global. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pariwisata, pertukaran budaya, dan kolaborasi internasional. Dengan mendorong ekonomi kreatif yang berkembang, negara-negara dapat memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Efek riak, dampak industrialisasi seni pada ekosistem kreatif. Industrialisasi seni memiliki dampak yang besar pada ekosistem kreatif secara keseluruhan. Industrialisasi seni menciptakan lanskap yang lebih kompetitif, mendorong seniman dan pengusaha kreatif untuk terus berinovasi dan berkembang. Hal ini dapat mengarah pada kualitas seni dan produk kreatif yang lebih tinggi. Selain itu, industrialisasi seni mendorong kolaborasi. Seniman, desainer, pengusaha, dan investor disatukan, masing-masing menyumbangkan keterampilan dan perspektif unik mereka.
Perpaduan ide dan keahlian ini dapat mengarah pada penciptaan karya seni yang inovatif dan model bisnis yang inovatif. Sekilas tentang masa depan, seni dan industri kreatif. Hubungan antara seni dan industri kreatif siap untuk menjadi lebih terjalin di masa depan. Teknologi akan terus memainkan peran utama, membuka kemungkinan baru untuk penciptaan, produksi, dan distribusi seni. Kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak pengalaman seni yang imersif dan interaktif. Kecerdasan buatan dan realitas virtual kemungkinan akan dimasukkan ke dalam proses kreatif. Globalisasi budaya juga akan terus membentuk industri kreatif. Seniman dan wirausaha kreatif perlu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan selera khalayak global.